Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperdengarkan suara dari seorang gadis bernama Reni sedang menjelaskan kalau sekarang ini ia telah direkrut oleh para ilmuwan negara yang sedang fokus mencari penawar dari sebuah virus zombie yang menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Uniknya, para zombie ini bisa menularkan virusnya nggak cuma dari brakotan saja, tapi juga dari hubungan aselolejos dengan manusia yang belum terkena virus. Lah, pertanyaannya, bagaimana bisa ada manusia yang mau aselolejos dengan zombie? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai ya guys. Reni menjelaskan alasan mengapa ia direkrut para ilmuwan padahal ia bukan seorang ilmuwan. Jadi Reni ini direkrut karena ia memiliki kemampuan supranatural yang gak dimiliki manusia pada umumnya. Lalu kita diperlihatkan sepasang remaja yang bernama Jack dan Mary sedang melakukan aselolejos dengan gaya kunyuk manyun mengambil buah. Lagi seru-serunya Jack makan kerangnya si Mary, Jack yang ngerasa kalau kerang si Mary enak banget memutuskan untuk memberakotnya. Dan Jack pun terbangun dari tidurnya. Ternyata semua adegan aselolejos tadi hanya mimpinya si Jack aja nih guys. Karena selama tidur Jack memberakot-berakot bantal, adik perempuannya yang lihat hal itu segera memanggil ayahnya. Setelah adiknya keluar kamar Jack, sang ayah mulai bertanya pada Jack, kenapa Jack menjadi siswa satu-satunya yang gagal dalam ujian kemarin. Jack bilang kalau ia gagal bukan karena ia nggak bisa jawab, tapi ia gagal karena ia sedang malas mengisi lembar jawabannya saja. Ngedengar hal itu, sang ayah pun hanya menghela nafas sambil istighfar aja nih guys. Saat di sekolah, Jack yang lihat Mary datang nampak mulai menghayal sedang aselolejos dengan Mary. Teman Jack yang bernama Tony dan Benny bilang ke Jack kalau Jack nggak bakal mungkin bisa menjadi kekasih Mary. Karena Mary yang merupakan siswi populer di sekolah pastinya akan memilih pria yang juga populer. Mana mungkin mau sama Jack yang cupu dan selalu dapat nilai nol kayak Nobita gitu. Kekasih Mary yang lihat Jack sedang memperhatikan Mary langsung segera menghampiri Jack. Jack yang sadar Tony dan Benny udah lari pergi berusaha menjelaskan kalau ia tidak sedang lihatin Mary, tapi ia tadi hanya sedang ngelamun aja. Mary yang kesal lihat kekasihnya yang bernama Jerry ini gak berhenti ngejek Jack, langsung bilang ke Jerry kalau ia mau minta putus saja. Dengar Mary udah resmi jomblo, Jack tanpa ragu mulai memuji-muji Mary di depan Jerry. Sontak Jerry pun bersiap mengeplak si Jack nih guys. Beruntung bel masuk kelas berbunyi. Alhasil Jerry pun mau gak mau segera melepaskan si Jack. Sesampainya di kelas, Tony ngasih tahu Jack kalau ada salah satu temannya yang sangat jenius dan patut dicontoh. Orang itu adalah Bonbon yang sengaja melubangi kantung celananya agar ia bisa aselolejos mandiri kayak begini kapan aja ia mau. Sungguh sangat menginspirasi bukan? Nggak selang berapa lama Pak Guru yang bernama Carbon muncul nih guys. Pak Carbon ini bilang kalau hari ini ia akan menayangkan sebuah film mengenai bahayanya beraselolejos tanpa menggunakan pelindung. Jack bilang ke Tony kalau ia nggak tertarik dengan edukasi semacam ini. Tony yang tahu kalau Tom semalam sempat beraselolejos dengan gadis random yang ia temui di pinggir jalan tanpa menggunakan pelindung, langsung bertanya, apakah imin Jack baik-baik saja? Karena bisa saja gadis random itu kagak bersih. Jack bilang kalau sejauh ini ia ngerasa baik-baik saja. Pak Carbon yang lihat Jack dan Tony ngobrol berduaan lantas nyuruh Tony dan Jack buat nyeritain apa yang sedang mereka obrolkan barusan. Tony bilang kalau semalam Jack telah beraselolejos dengan gadis random di jalanan tanpa menggunakan pelindung sama sekali. Sontak satu ruangan menjadi riuh nih guys. Pak Carbon lantas segera menenangkan kelas sembari bilang kalau nanti setelah filmnya selesai ia akan memberikan ujian selama 30 menit dengan 100 soal mengenai film
film tersebut. Dan Pak Karbon pun mulai menayangkan filmnya nih guys. Anehnya ternyata film yang ditayangkan adalah rekaman dari kejadian saat Jack berhasil oleh Josh dengan gadis random tadi malam. Yang bisa saja Jack sekarang telah tertular virus. Jack pun nampak sangat bingung nih guys, bagaimana Pak Karbon bisa dapat video tersebut. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Saat Jack, Tony, dan Benny sedang makan di kantin, muncul seorang siswa yang bagi-bagi selebaran mengenai anjing peliharaannya yang telah hilang. Diketahui ternyata beberapa hari terakhir ini sudah 100 ekor anjing yang dikabarkan menghilang. Jack dan kawan-kawan yang lihat Mary sedang ngobrol dengan teman-temannya dengan wajah yang sangat pucat, mulai pasang muka domblong nih guys. Wajah domblong mereka pun sontak menjadi doeh saat Mary tiba-tiba mengekis temannya yang bernama Myrna. Seisi kantin nampak bersorak dan bertepuk tangan melihat aksi Mary tersebut. Terlihat tangan Mary mulai muncul bercak-bercak kayak begini. Dan alangkah terkejut dan ketakutannya seisi kantin saat melihat Mary membrakot Myrna bersamaan dengan ia yang berubah menjadi zombie. Tony yang ngajak Jack segera pergi malah langsung dibrakot sama Jack yang ternyata juga telah berubah menjadi zombie. Loh. Kok bisa sih mereka berdua jadi zombie? Mari kita cari tahu. Selagi Jack membrakoti si Tony, Mary pun juga dengan penuh semangat mulai membrakoti teman-teman dekatnya. Bahkan si Benny pun gak luput dari brakotan si Jack nih guys. Gak cuma teman, pokoknya semua yang belum sempat keluar dari kantin mereka brakotin sedapatnya. Lagi seru brakot, Jack dan Mary tiba-tiba saling memandang satu sama lain seperti drama-drama FTV SCTV. Mereka terlihat saling falling in love nih guys. Alah, zombie kok ya pakai falling in love segala, piye? Nggak selang berapa lama, siswa yang bagi-bagi selebaran tadi muncul. Alhasil ia pun segera dibrakot Jack dan Mary secara bersama-sama. Ini dia yang namanya Rennie, orang yang tadi kita dengarkan suaranya di awal cerita. Terlihat ia datang untuk memeriksa keadaan kantin sekolah ini setelah Jack dan Mary telah pergi entah kemana. Ini adalah partner Rennie yang bernama Tom. Tom menyarankan agar Rennie segera menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk melacak kemana perginya zombie yang telah melakukan semua ini. Rennie pun segera mengambil ponsel Myrna yang udah meninggoy lalu mulai menerawang kayak begini. Rennie pun berhasil melihat Mary yang sedang membrakot Myrna, serta Jack yang juga mulai membrakotin teman-temannya. Nggak cukup sampai di situ, Rennie mengambil sebuah pulpen dari tas si Jack dan kembali melakukan penerawangan. Terdengar suara hati Jack sebelum Jack membrakot Tony mengatakan kalau ia sangat lapar dan ingin membrakot Tony yang udah bongkar rahasianya di dalam kelas tadi. Tom bilang ke Rennie agar mereka berdua segera mencari keberadaan kedua zombie barusan. Setelah Rennie melakukan pelacakan dan mengetahui lokasi Jack dan Mary saat ini, mereka berdua pun segera menuju ke lokasi. Di lokasi Jack dan Mary, Jack yang ngira ia sedang bermimpi langsung bilang ke Mary kalau ia sekarang lagi pengen ngajakin Josh Mary seperti di mimpi tadi malam. Sontak Mary pun menolak sembari bilang kalau ini bukan mimpi. Mary lantas bertanya apa yang terjadi. Jack bilang kalau yang terakhir ia ingat adalah saat Mary berubah jadi zombie lalu membrakot Myrna dengan cukup menyeramkan. Setelah itu ia nggak ingat apa-apa lagi. Seperti layaknya tidur, ia hanya bermimpi udah membrakotin semua teman-teman yang ada di kantin. Mary lantas bilang kalau itu semua bukan mimpi. Terbukti sekarang kondisi ia dan Jack sudah mirip banget kayak zombie begini. Jack dan Mary yang masih bingung sekarang mereka harus bagaimana, dengar suara sirine petugas mendekat, mutusin buat segera pergi dari tempat itu. Saat sedang berusaha menyalakan mesin mobil milik orang nggak tahu siapa, Rennie dan Tom yang ngelihat hal itu mutusin ngawasin dari jauh dulu nih guys. Jack yang ternyata nggak bisa nyetir, malah banyak tanya pada Mary tentang bagaimana mengendarai mobil dengan baik dan benar. Ngelihat Jack cuma ngegas ngerem doang, Tom yang capek ngawasin dari jauh mutusin buat nabrak mobil Jack dan Mary. Sambil adu-adu, Jack dan Mary pun segera turun dari mobil. Tom tanpa ragu langsung menghunuskan senapannya ke arah si Jack. Sontak Jack pun mohon-mohon agar nggak didor, namun percuma, ia pun didor juga. Walaupun perut Jack udah lowok, tapi ia masih bisa bangun lagi nih guys. Tom yang akan ngedor kelapa Jack
Jack, tiba-tiba Mary yang udah jadi zombie mendorong Tom sampai rebahan. Saat Mary akan membrakot si Tom, perhatiannya sempat teralihkan dengan suara klakson yang sengaja dibunyikan sama Rennie. Mary pun segera lari ke mobil Rennie dan memecahkan kaca mobilnya lalu membrakot kaki Rennie sampai adu-adu. Saat Mary lagi mau brakot lagi, tiba-tiba ia dikeplak si Tom sampai rebahan. Jack segera mengeplak si Tom juga nih guys. Ngelihat Rennie adu-adu, dengan perasaan falling in love, Jack sempat bertanya apakah Rennie baik-baik saja. Rennie pun sejenak berpikir kenapa zombie satu ini bisa punya perasaan khawatir dengan dirinya. Tom yang lihat Jack dan Rennie malah saling ngobrol, segera mengambil senapannya berniat ngedor lagi. Tapi sial, ia malah ditarbak mobil sampai jelungup. Terlihat dua orang gadis keluar dari mobil yang narbak Tom barusan bernama Rose dan Jenny. Nyuruh Mary dan Jack buat segera masuk ke dalam mobilnya. Ngelihat Jack cuma doeh saja, Rose segera ngeplak Jack sampai semaput. Singkat cerita, malam harinya di markas kesatuan Tom, Rennie yang sudah berhasil diobatin dihampiri Tom yang minta agar Rennie kembali melacak keberadaan Jack dan Mary. Rennie bilang kalau saat ini ia sedang nggak bisa ngelacak. Rennie pun ngasih tahu ke Tom kalau zombie Jack sepertinya masih memiliki perasaan layaknya manusia. Karena tadi zombie Jack sempat menanyakan keadaannya. Tom yang nggak percaya lantas bilang kalau Rennie nggak usah bicara aneh-aneh. Di mana-mana yang namanya zombie nggak mungkin punya perasaan. Tom pun segera ngajak Rennie untuk membuat semua manusia yang udah ngelihat kejadian zombie tadi siang bisa lupa ingatan. Tujuannya agar nggak ada kepanikan dalam masyarakat. Di sebuah rumah terlihat Jack yang baru bangun nampak terkejut ngelihat lowok di perutnya sudah menutup seperti nggak pernah terluka sama sekali. Di sini Mary bilang kalau barusan ia nemu pakaian ganti untuk dirinya tapi nggak nemu pakaian ganti untuk si Jack. Jadi maaf ya Jack. Nggak selang berapa lama, muncul Jenny dan Rose yang menghunuskan kayak beginian ke arah Jack dan Mary sembari bilang agar mereka berdua kagak membrakotnya. Setelah bilang iya sambil minta maaf karena Rose udah bikin semaput Jack dan Mary tadi siang, Jenny memberikan pakaian bersih untuk si Jack pakai. Setelah itu, Jenny mulai menjelaskan kalau sebenarnya ia dan Rose merupakan zombie sama seperti Jack dan Mary. Mary bertanya bagaimana bisa ia jadi zombie padahal ia nggak pernah dibrakot zombie sebelumnya. Jenny bilang kalau virus ini bisa ditularkan melalui kegiatan aselolejos dengan orang yang sebenarnya adalah zombie. Gini, saya jelaskan dulu ya guys. Jadi, zombie di film ini bisa kembali jadi manusia. Mereka berubah jadi zombie hanya ketika lapar saja. Nah, pada saat mereka jadi manusia, terus melakukan aselolejos dengan manusia biasa tanpa pelindung, si manusia biasa itu akan menjadi zombie juga. Paham ya guys? Di sini Jenny bilang jika Jack dan Mary ngerasa akan berubah jadi zombie, mereka bisa memakan ratata yang sudah ia sediakan agar nggak berubah jadi zombie. Karena kalau sampai malam ini mereka berubah jadi zombie dan mencari manusia, itu sangatlah beresiko. Sebab para petugas sekarang pasti sedang fokus mencari mereka berdua. Setelah Jenny dan Rose kembali menuju ke kamar mereka untuk istirahat, Jack segera membersihkan diri agar kembali terlihat seperti manusia pada umumnya. Di kantor petugas, satu-satu saksi mata yang selamat dari tragedi di kantin dihapus ingatannya sama si Rennie menggunakan kekuatan supranatural yang ia miliki. Setelah terhapus, Rennie mengganti ingatan mereka dengan ingatan baru yang gak ada zombinya. Di tempat Jenny, terlihat Jack dan Mary sedang nonton berita di TV mengenai mereka berdua yang diberitakan sebagai seorang psikopit yang sudah membuat banyak orang meninggoy di kantin sekolah tadi siang. Sontak, mereka berdua mulai bingung nih guys, karena beritanya bukan menyebut mereka berdua sebagai zombie, tapi kok malah sebagai psikopit. Ditambah lagi, berita tersebut mengatakan kalau petugas telah berhasil menangkap Jack dan Mary, padahal kan belum ya. Dari sini saya yakin banget beritanya dibikin seperti itu agar masyarakat nggak ada yang panik. Di kantor petugas saat Rennie hendak menghapus ingatan mantan kekasih Mary yaitu Jerry, tiba-tiba Jerry berubah jadi zombie yang memberakot tangan Tom sampai adu-adu. Beruntung Rennie yang masih berada di dalam pikiran Jerry berhasil membuat zombie Jerry dan dirinya sendiri semaput nih guys. Rennie semaput karena baru pertama kali ia membuat zombie semaput dengan kekuatan pikirannya. Singkat cerita, Rennie yang terbangun di sebuah camp penyembuhan diberitahu oleh utusan dari pemerintah yaitu Marlo
Marlon kalau yang dilakukan Rennie pada zombie Jerry harus segera dilatih lebih serius agar bisa semakin kuat dan bisa mempermudah petugas memusnahkan para zombie yang ada di dunia ini. Marlon lantas menyuruh Rennie untuk mulai melacak keberadaan Jack dan Mary. Di tempat Jenny, terlihat Mary yang lapar mulai nyemilin Ratata sambil joget-joget. Jack yang juga mau ikutan joget-joget tiba-tiba malah kepleset jengkang nih guys. Di camp penyembuhan, Rennie yang telah menemukan lokasi Jack dan Mary bilang ke Marlon kalau ia nggak berhasil melacak Jack dan Mary karena tenaganya belum kembali pulih. Mendengar hal itu, Marlon pun nyuruh Rennie istirahat agar besok bisa kembali pulih. Pagi harinya di rumah Jenny dan Rose mulai bercerita awal mula mereka bertemu dan bagaimana mereka bisa menahan lapar dengan hanya memakan Ratata saja agar nggak jadi incaran para petugas. Tapi hari ini mereka yang juga ingin merasakan bagaimana rasanya makan makanan zombie yang seharusnya mutusin buat nangkap seorang pria bernama Franklin yang merupakan seorang psikopit pemerkaos bocil-bocil lucu. Sementara itu, Rennie yang sudah berada di rumah Jack mulai menerawang kamar Jack. Mengetahui Jack hobi banget asilo leco sendirian menggunakan tangannya sendiri, Rennie bilang ke Tom kalau Jack adalah zombie yang berbeda dengan zombie yang lainnya. Jack ini masih memiliki rasa kemanusiaan sama seperti kita. Tom pun mengingatkan kalau Rennie nggak boleh falling in love dengan Jack karena itu sangatlah berbahaya. Tom yang dapat SMS dari Marlon bilang ke Rennie agar Rennie nggak bohongin Marlon lagi karena semalam Marlon ternyata tahu kalau Rennie udah ngebohongin dia. Di rumah Jenny dan kawan-kawan yang sudah menghidangkan Franklin di meja mulai memanjatkan doa makan. Setelah doa, mereka pun segera membrakot Franklin mulai dari bagian iminnya dulu sampai ke kelapanya. Terlihat mereka semua makan dengan sangat lahap banget nih guys. Di sebuah tempat rahasia, Marlon mengajak Rennie untuk melihat kehebatan alat temuannya, yaitu sebuah alat yang ia pasang di tangan berfungsi untuk mengendalikan zombie agar patuh dengan semua perintahnya. Rennie yang lihat zombie Jerry patuh pada Marlon setelah ngelihat alat yang dipakai Marlon mulai terlihat bingung nih guys. Rennie khawatir kalau Marlon menggunakan alat itu untuk melakukan hal yang enggak. Marlon lantas menyuruh Rennie untuk mulai melacak keberadaan Jack dan kawan-kawan. Namun Rennie bilang kalau ia nggak bisa melakukannya karena nggak punya benda milik Jack. Marlon yang tahu kalau Rennie berusaha melindungi Jack dan kawan-kawan menyuruh anak buahnya untuk membawa adiknya Jack ke sini agar bisa digunakan sebagai sarana melacak si Jack. Melihat hal itu, Rennie yang khawatir adiknya Jack kenapa-napa akhirnya memberitahu Marlon alamat lengkap rumahnya si Jenny nih guys. Di rumahnya Jenny, Jack dan Mary yang udah kenyang banget seketika pasang wajah domblong karena ngelihat Jenny dan Rose sedang beraselolecos dengan gaya zombie semlehoy aselole. Nggak pengen ganggu perhelakan tersebut, Mary dan Jack pun mutusin keluar rumah buat ngobrol-ngobrol santuy. Di sini, Mary ngajak Jack untuk menemui kakaknya yang ada di Iowa karena menurut Mary, kakaknya tersebut mungkin saja bisa membuat para zombie seperti mereka kembali normal menjadi manusia biasa. Jack yang nggak pengen gadis idamannya pergi sendiri, walaupun dalam hati malas banget berjalan jauh, ia pun mengiyakan ajakan tersebut. Di sebuah jalanan, nampak Rennie, Tom, dan para petugas menuju ke rumahnya Jenny. Mereka ini diberi tugas oleh Marlon untuk menangkap para zombie agar bisa dikendalikan sebagai pelayan sekaligus pasukan. Sesampainya Rennie, Tom, dan para petugas di rumah Jenny, mereka segera melakukan pengepungan pada rumah tersebut. Tom yang lihat Rose dan Jenny berusaha lari berhasil mengedor kelapa Jenny sampai meninggoy. Rose yang berusaha membrakot si Tom berhasil ditangkap salah satu petugas untuk diserahkan pada Marlon. Tom yang dengar laporan dari salah satu petugas kalau mereka kehilangan zombie Jack dan zombie Mary, lantas bertanya pada Rennie di mana mereka berdua berada sekarang. Rennie bilang kalau mereka berdua sudah berhasil kabur. Di tempat lain, terlihat Jack dan Mary sedang menuju ke rumah kakaknya Mary yang bernama Kyle sambil ngobrolin perasaan saling falling in love mereka berdua pada saat pertama kali berubah menjadi zombie. Di rumah Jenny, saat Rennie dan Tom sedang memeriksa keadaan rumah, mereka sempat berdebat mengenai tujuan si Marlon. Rennie bilang kalau para zombie itu nggak seharusnya dikendalikan ataupun dimusnahkan, tapi pemerintah seharusnya berusaha menemukan penawar virus agar para zombie bisa sembuh. Tom bilang kalau ia juga nggak setuju dengan Marlon yang ingin menjadikan zombie sebagai pelayan.
Ia ingin para zombie seharusnya dimusnahkan saja agar kehidupan bisa kembali normal. Malam harinya, terlihat Jack dan Mary terus saling memuji satu sama lain karena ceritanya mereka berdua ini baru jadian, guys. Pagi harinya, Mary yang ngerasa lapar ngelihat tangannya udah akan berubah jadi zombie, ngajak Jack buat makan dulu. Namun Jack yang lagi nggak pengen makan ratata nyuruh Mary makan dulu saja. Mary lantas bilang kalau ia sedang ingin membrakot orang. Jack bilang ia juga mau. Tapi mereka harus segera nyari dulu orang yang paling nggak berguna agar kalau dibrakot nggak akan ada yang nyariin ataupun sedih. Mereka pun mulai membrakotin siapa saja yang kelihatan nggak berguna berada di jalanan yang mereka lalui dengan perasaan yang riang dan gembira tentunya. Setelah 4 hari perjalanan tapi mereka nggak nyampe-nyampe, Mary yang tiba-tiba banjir sebanjir-banjirnya langsung ngajakin Jack buat berhenti sejenak untuk melakukan aselolejos dengan menggunakan gaya zombie jentit, kayang muter-muter wes pokoke ra karuan lah. Namun lagi seru-serunya, tiba-tiba Rennie yang masuk ke dalam pikiran si Jack membuat Jack wek-wek nih guys. Sambil nahan kesel, Mary pun mutusin buat ngelanjutin perjalanannya lagi aja nih guys. Di tengah perjalanan, mereka kembali merasakan lapar. Saat sedang berpikir tentang apa yang harus mereka makan, tiba-tiba ada pengendara menyebalkan berada tepat di belakang mereka. Ya alhamdulillah, mereka pun segera membrakot pengendara tersebut sampai habis tak tersisa. Setelah itu, Jack dan Mary segera melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, Rennie dan Tom yang menemukan sisa-sisa jenazah dari sang pengendara tadi nampak hanya melongo aja nih guys. Rennie dengan menahan sedih bilang ke Tom, dengan kelakuan Jack dan Mary yang sangat menyeramkan kayak begini, Rennie akhirnya sepakat dengan pendapat Tom untuk membuat Jack dan Mary meninggoy. Sesampainya Jack dan Mary di rumah Kyle, mereka disambut dengan sangat baik. Di sini, Kyle bertanya pada Mary apa yang terjadi. Mengapa semua stasiun TV memberitakan mereka berdua sebagai psikopit yang paling dikejar oleh petugas berwajib. Setelah cerita kalau mereka berdua adalah zombie, Kyle lantas memperlihatkan video terakhir dari kakek mereka yang merupakan seorang ilmuwan sekaligus sahabat dari Marlon. Di dalam video itu, sang kakek yang bernama Bram bilang kalau ia telah berhasil menemukan penawar agar para zombie bisa berubah jadi manusia kembali. Namun karena Marlon nggak mendukungnya, maka ia nggak bisa menyebarkan penawar tersebut. Setelah selesai menonton, Kyle bilang kalau besok pagi ia akan mengantar Jack dan Mary ke Iowa untuk mencari penawar milik kakeknya tersebut, siapa tahu masih ada. Di jalanan terlihat Rennie, Tom dan para pasukannya sudah semakin mendekat ke rumah Kyle. Sebelum tidur, Mary yang sudah kembali banjir tiba-tiba ngajak Jack buat berasilolejos dengan gaya zombie kayang helikopteran. Di luar rumah terlihat Rennie dan para pasukan udah nyampe di rumah Kyle. Marlon yang ternyata malam ini ikut serta terlihat melepaskan zombie Jerry untuk dijadikan pasukan tambahan. Rennie yang lihat Jack dan Mary sedang asilolejos di dalam rumah saat ia menerawang ke dalam, dengan rasa cembokur yang membara, menyuruh semuanya untuk segera melakukan penyergapan. Namun Marlon melarangnya sembari bilang kalau ia punya rencana lain. Marlon segera melepaskan zombie Jerry agar segera masuk ke dalam rumah. Setelah zombie Jerry berhasil masuk ke dalam rumah, ia pun segera berusaha melakukan pemberantakan pada Jack dan Mary yang baru saja selesai berasilolejos. Namun, Jerry yang kalah berujung dijebles-jebleskan ke meja sama Jack dan Mary sampai puyeng. Kyle yang baru bangun nampak cukup terkejut nih guys. Mengetahui Rennie dan para pasukan sudah berada di depan rumah, Kyle bilang kalau ia sudah punya peralatan yang mumpuni untuk mengalahkan para pasukan yang ada di depan rumahnya. Namun, baru aja selesai ngomong, tiba-tiba Kyle malah kena dor nih guys. Jack pun lantas segera mendorong keluar rumah si Jerry. Saat para pasukan fokus ke zombie Jerry, ia dan Mary segera pergi dari rumah itu lewat pintu belakang. Tom yang menyadari rencana Jack tersebut segera melakukan pengejaran dan mengedor ke arah Mary sampai rebahan. Dengar Rennie ngomong, Tom yang fokusnya teralihkan malah langsung dibrakot sama si Mary sampai meninggoy. Namun di sini para pasukan berhasil menangkap Mary sebelum ia kabur. Mary lantas diikat di dalam rumah. Sedangkan Marlon yang kesal dengan Rennie mulai melakukan adu ilmu nih guys. Jadi ternyata si Marlon punya ilmu supranatural juga, tapi nggak bisa ngelacak seperti Mary. Saat Mary udah akan kalah, Kyle yang baru bangun segera mengambil peso lalu menyereset kaki Marlon sampai aduh-aduh. Ngelihat Kyle semaput lagi, Rennie segera lari keluar rumah.
Di tengah hutan terlihat Jack yang sadar ia harusnya nyelamatin Mary bukan malah kabur kayak begini, mutusin buat lari kembali ke rumah Kyle. Namun saat sedang lari ia malah ketemu sama si Rennie nih guys. Rennie pun segera memeluk Jack karena memang ia sudah lama banget falling in love sama si Jack. Mengetahui kalau Mary sedang ditangkap dan akan dijadikan pelayan, Jack pun segera kembali berlari. Sesampainya di rumah Kyle melihat rumah itu udah kosong, Jack nanya ke Rennie kemana mereka semua membawa Mary dan juga Kyle. Rennie bilang kalau ia nggak tahu, tapi ia bisa melacak kemana Marlon membawa Mary dan Kyle dengan menggunakan kekuatannya. Setelah melakukan pelacakan, mereka berdua pun segera menuju ke lokasi Marlon berada. Sesampainya di tempat Marlon, mereka segera turun mobil dan menghampiri salah satu penjaga. Dengan kekuatannya, Rennie berhasil membuat penjaga melihat Jack menjadi si Marlon nih guys. Mereka berdua pun langsung dipersilakan masuk. Di dalam gedung, mereka berdua mencari Mary di antara zombie-zombie lain yang sedang dikurung. Setelah ketemu, si Jack pun segera membebaskan Mary. Namun saat mereka akan pergi, Rennie yang lihat banyak pasukan datang segera mengunci pintu lalu menyuruh Jack dan Mary untuk membebaskan para zombie yang lainnya. Setelah selesai, para zombie pun keluar dari ruangan dan segera membrakoti semua pasukan yang ada. Sedangkan Jack, Mary, dan Rennie berusaha nyelip-nyelip agar bisa keluar dari gedung tersebut tanpa ketahuan para pasukan. Namun, kembali lagi mereka malah ketemu Marlon dan zombie Jerry nih guys. Saat Marlon lagi ngungkapin kekesalannya pada Rennie, Rennie segera masuk ke pikiran zombie Jerry dan membuat zombie Jerry membrakot Marlon sampai meninggoy. Setelah berhasil keluar dari gedung dengan selamat, Rennie yang pengen ikut pergi bersama Jack dan Mary sontak ditolak oleh Mary. Jack pun berusaha memberi pengertian pada Mary kalau mereka butuh penerawangan Rennie untuk mencari keberadaan penawar milik kakek. Karena Iowa itu kota yang sangat luas. Ditambah lagi mereka nggak punya alamat lengkap sang kakek. Mendengar hal itu, Mary pun mau nggak mau memperbolehkan Rennie untuk ikut. Sepanjang perjalanan, Mary yang tahu kalau Rennie menyukai Jack sengaja terus membuat Rennie cembokur nih guys. Nggak selang berapa lama karena Jack kurang fokus, mobil mereka malah menabrak seseorang. Mereka pun segera turun untuk mengeceknya. Mengetahui itu adalah Kimberly, gadis random yang membuat Jack jadi zombie setelah berhasil lecut dengannya, sontak membuat Mary dan Rennie terkejut nih guys. Lalu tiba-tiba muncul banyak orang dari semak-semak menuju ke jalanan. Dan kisah pun akhirnya selesai dengan kita nggak tahu gimana kelanjutannya. Mungkin masih ada sequelnya sih ini. Ntar coba saya cari sequelnya kalau ada ya guys. Jadi subscribe aja supaya nanti kalau gua update sequelnya kalian bisa langsung nonton, oke? Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali.